Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistia Nurfaiza alias Sundari dengan NIM C240121179. Pada video ini saya akan memaparkan penelitian tentang analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan layang Decaturus russelli Rumpel 1930 yang ditangkap di perairan Selat Sunda. Masuk ke latar belakang, Indonesia merupakan negara maritim atau negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki Indonesia, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bidang kelautannya. Nah, salah satu sumber daya alam yang melimpahnya yaitu dalam bidang perikanan. Untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki Indonesia, tentunya tidak lepas kaitannya dengan ilmu biologi perikanan. Ilmu biologi perikanan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau segala sesuatu dalam bidang perikanan. Salah satu ikan yang menjadi potensi yang sangat besar di Indonesia yaitu ikan layang. Ikan layang merupakan hasil tangkapan utama Pulau Jawa atau Purse Seines, dan khususnya di Selat Sunda. Nah, berikut adalah peta sebaran ikan layang. Nah, karena ikan layang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, banyak nelayan yang melakukan overfishing, sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat populasi ikan layang, dan penangkapan ikan layang mencapai 60% dari penangkapan total ikan pelagis kecil di Pulau Jawa. Nah, untuk mengembalikan populasi ikan layang, tentunya diperlukan analisis lebih lanjut dalam bidang biologi perikanan seperti aspek pertumbuhannya, reproduksi, dan makanan ikan yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan populasi ikan layang. Lanjut ke metode. Nah, berikut adalah waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini. Tempatnya di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Institut Pertanian Bogor, dan berikut adalah waktunya. Lanjut ke alat dan bahan. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan selama penelitian ini. Lanjut ke prosedur pertumbuhan. Ke prosedur yang pertama adalah prosedur pertumbuhan. Nah, untuk prosedur dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Analisis data yang dilakukan pada pertumbuhan ini, yang pertama ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Selanjutnya yaitu analisis data mengenai reproduksi, yang diteliti yaitu nisbah kelamin, indeks kematangan gonad atau IKG, dan fekunditas. Yang ketiga yaitu analisis data makanan ikan, yang diteliti yaitu ada indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume dan panjang tubuh, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada distribusi frekuensi panjang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan Februari, Maret, dan April, diketahui bahwa ikan layang didominasi pada panjang 245 sampai 267. Sedangkan yang terendahnya itu ada pada selang kelas 337 sampai 359. Sedangkan untuk ikan layang jantan itu didominasi oleh selang kelas 245 sampai 267, dan yang terendahnya yaitu ada pada selang kelas 337 sampai 359. Untuk ikan layang betina itu didominasi oleh selang kelas 245 sampai 27 juga. Lalu untuk yang terendah yaitu pada selang kelas 337 dan 359. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang dan bobot. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,1295. Nilai R kuadrat yang dihasilkan yaitu 0,9672 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Yang ketiga yaitu adalah faktor kondisi. Nah, dari hasil faktor kondisi ini, nilai tertingginya yaitu ada pada bulan Maret. Dan nilai faktor kondisi ini ada pada rentang 0,9951 sampai 1,0110. Lanjut ke hasil dan pembahasan reproduksi. Yang pertama ada proporsi kelamin atau nisbah kelamin. Nah, berikut adalah tabel dari nisbah kelamin. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ikan layang pada bulan Februari, Maret, dan April itu didominasi oleh ikan layang jantan. Lalu berdasarkan uji chi-square dengan SK 95%, didapatkan kesimpulan pada bulan Februari, Maret, dan April itu masing-masing ikan layang itu seimbang atau 1:1. Sedangkan untuk yang total itu kesimpulannya yaitu ikan layang tidak 1:1 atau tidak seimbang populasinya. Lanjut ke tingkat kematangan gonad. Untuk tingkat kematangan gonad pada grafik ini diketahui
Berikut adalah grafik tingkat kematangan gonad ikan layang jantan yang didominasi oleh TKG 1. Nah, berdasarkan grafik tingkat kematangan gonad ikan layang betina itu didominasi oleh TKG 4. Selanjutnya yaitu ada indeks kematangan gonad. Indeks kematangan gonad diketahui yang tertinggi pada TKG 4 dan indeks kematangan gonad ikan layang jantan yaitu pada TKG 4 juga, dan ikan layang jantan dan betina memiliki indeks kematangan gonad tertinggi yang sama. Masih lanjut ke hasil dan pembahasan reproduksi. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa setiap satu satuan panjang itu mempengaruhi 1,2492 nilai fekunditasnya, dan R kuadrat yang dihasilkan yaitu 0,0557. Selanjutnya yaitu nilai fekunditas yang ini yaitu diketahui nilai R kuadratnya yaitu 0,1163. Lanjut ke diameter telur. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari diameter telur ini diketahui bahwa ikan layang itu pola pemijahannya berupa total spawner atau satu kali dalam satu periode pemijahan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan mengenai makanan ikan. Yang pertama yaitu ada indeks bagian terbesar. Nah, yang ini merupakan grafik indeks bagian terbesar dari keseluruhan makanan utama ikan layang diketahui yaitu nematoda sebanyak 45%, lalu makanan tambahannya Tinopsis, Nauplius, Triceratium, Pleurosigma, Vorticella, Fragilaropsis, dan sisanya yaitu 14% itu diisi oleh makanan lainnya. Yang kedua yaitu pada ikan layang jantan masih sama yaitu makanan utamanya nematoda, dan berikut adalah makanan tambahannya, dan ini adalah makanan pelengkapnya. Lanjut ke luas relung. Nah, diketahui dari tabel ini nilai BI-nya 4,6800 untuk yang jantan dan yang betina 3,9490. Sedangkan untuk BA-nya 0,1296 dan 0,0983. Nah, nilai BA ini atau nilai standarisasi ini mendekati 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan layang ini selektif dalam mencari makanannya. Nah, luas relung itu juga dipengaruhi oleh jenis dan jumlah makanannya. Selanjutnya yaitu masih hasil dan pembahasan mengenai makanan ikan, yaitu tumpang tindih. Diketahui nilai CH 0,9801 yang berarti ikan layang jantan dan betina ini memakan makanan yang sama, cenderung memakan makanan yang sama. Selanjutnya yaitu ada hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan. Didapatkan persamaan untuk yang jantan PM sama dengan 0,000462 min 0,000001 IT dan R kuadratnya 5%. Jadi dapat diketahui bahwa setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi volume makanan sebesar sekian 0,000001 PT, dan panjang tubuh itu menggambarkan volume sebesar 5%. Begitu juga dengan yang betina, panjang tubuhnya menggambarkan volume makanan sebesar 13%, dan yang total panjang tubuhnya menggambarkan volume makanan sebesar 1%. Yang terakhir yaitu ada panjang usus relatif. Nah, didapatkan hasil 0,3234 yang berarti kurang dari 1. Dikarenakan kurang dari 1, dapat disimpulkan bahwa ikan layang ini termasuk ikan karnivora. Kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada sampel ikan layang yang ditangkap dari Selat Sunda pada bulan Februari, Maret, dan April, diketahui ukuran ikan layang didominasi oleh kelompok ikan layang dengan panjang 245 sampai 267 mm dengan jumlah 86 individu. Hasil analisis hubungan panjang dengan bobot yang diperoleh adalah isometrik atau pertumbuhan panjang dan bobot seimbang. Proporsi kelamin ikan layang didominasi oleh individu jantan dibanding ikan layang betina. Kelompok ikan layang jantan mayoritas pada TKG 1, sedangkan betina pada TKG 4. Nilai IKG tertinggi ikan layang total berada pada TKG 4. Pola pemijahan ikan layang yaitu total spawner, di mana pemijahan terjadi satu kali setiap periodenya. Luas relung individu jantan dan betina sempit yang menunjukkan ikan selektif dalam mencari makan. Nilai tumpang tindih yang mendekati 1 mengindikasikan ikan layang memiliki preferensi jenis makanan yang sama. Nilai panjang usus relatif ikan layang bernilai kurang dari 1 yang menunjukkan ikan layang tergolong ikan karnivora. Nah, untuk sarannya, pemanfaatan perikanan ikan layang dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan perlu untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengendalian frekuensi serta alat penangkapan yang didasarkan pada perilaku alamiah ikan dapat dilakukan dalam rangka menjaga populasi dan kelestarian ikan layang. Selain itu, masyarakat maupun pemerintah harus bekerja sama dalam membangun sumber daya ikan layang yang berkelanjutan, khususnya pada Selat Sunda.
Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.